Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Jawa Timur gempar, sosok sinden muda berusia 18 tahun asal Kediri, Niken Salindri, tiba-tiba menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena suara emasnya yang memikat ribuan pasang mata, tetapi karena kedekatannya dengan seorang pemimpin, Bupati Tuban, Mas Lindra. Pertemuan singkat di sebuah festival budaya mengubah jalan hidup keduanya. Dan puncaknya terjadi pada perayaan HUT ke-80 di Kediri, saat mereka berdua ikut memeriahkan lomba rakyat bersama warga. Tawa, sorakan, hingga isyarat cinta yang tak terucap membuat seluruh Jawa Timur heboh dan bertanya-tanya, benarkah ini cinta sejati, atau sekadar cerita indah di bulan Agustus? Sahabat Mizan Story, malam itu, langit Tuban dihiasi cahaya lampu warna-warni, menandai digelarnya Festival Kebudayaan Jawa Timur. Di antara riuh penonton, muncullah sosok gadis belia bersanggul rapi, berbalut kebaya sederhana namun memancarkan keanggunan. Dialah Niken Salindri, sinden muda berusia 18 tahun asal Kediri, yang suaranya sudah dikenal mampu membuat siapapun merinding dan terhanyut. Saat suara sindennya mengalun, ribuan pasang mata terpesona. Tapi di barisan depan, ada satu sosok yang tak berkedip sejak Niken membuka suara, Mas Lindra, Bupati Tuban. Seorang pria matang, berwibawa, terpaut usia cukup jauh dari Niken, namun malam itu hatinya luluh oleh harmoni suara yang begitu suci. Seakan-akan nyanyian Niken menyentuh bagian terdalam jiwanya yang selama ini tertutup oleh rutinitas politik dan pemerintahan. Tatapan pertama itulah yang menjadi awal cerita. Bupati yang biasanya tampil tegas dan kaku di hadapan rakyatnya, kini terlihat tersenyum lemah, bahkan nyaris gugup. Para ajudan sempat berbisik, heran melihat pimpinannya seolah kehilangan wibawa hanya karena seorang gadis muda. Namun, siapa yang mampu menolak pesona tulus yang lahir dari hati seorang seniman? Usai pertunjukan, riuh tepuk tangan menggema, Niken menunduk penuh hormat. Tak pernah ia sangka, langkahnya menuju panggung malam itu akan mempertemukannya dengan sosok yang kelak menjadi buah bibir seantero Jawa Timur. Saat ia turun dari panggung, Mas Lindra berdiri, memberikan aplaus panjang yang membuat semua orang ikut menoleh. Niken sempat bingung. Dalam hati, ia bertanya, mengapa seorang bupati memberi perhatian sebesar ini padaku? Namun kesantunannya membuat ia hanya tersenyum singkat, lalu berjalan melewati kerumunan. Justru senyum sederhana itu yang menusuk relung hati Mas Lindra. Ia sadar, ini bukan sekadar kekaguman pada suara, melainkan ada getaran lain yang sulit dijelaskan. Malam itu, Tuban seakan gempar. Bisik-bisik penonton mulai terdengar, sebagian kagum, sebagian mencibir. Bupati Tuban jatuh hati pada sinden muda. Gumam mereka. Rumor itu pun dengan cepat menyebar, seolah api kecil yang disiram bensin. Namun di balik semua gosip, ada satu hal yang pasti, pandangan pertama itu meninggalkan luka manis di hati Mas Lindra, dan keraguan penuh tanda tanya di hati Niken. Begitulah awal pertemuan yang tak pernah direncanakan. Dua insan dari dunia yang berbeda, seorang bupati dengan segala wibawanya, dan seorang sinden muda dengan segala kesederhanaannya, dipertemukan oleh lantunan suara dan takdir yang misterius. Dan sejak malam itu, perjalanan hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Malam pertemuan di Tuban masih terbayang jelas di benak Niken. Senyum seorang bupati yang berdiri menyambutnya dengan tepuk tangan begitu panjang, seakan menyimpan arti yang dalam. Namun saat ia pulang ke Kediri, kenyataan yang menyambutnya jauh berbeda dari sorak-sorai panggung. Di rumah, ia kembali pada realita yang penuh ujian. Sang ayah, Ki Gondosupono, dalang kondang yang dulu disegani, kini terbaring lemah akibat stroke. Di kamar sederhana itu, Ki Gondosupono hanya mampu menatap dengan mata berkaca-kaca. Jemarinya yang dulu lincah memainkan wayang kulit, kini kaku tak berdaya. Setiap kali mendengar suara gamelan dari kejauhan, air matanya menetes, seolah merindukan masa-masa kejayaannya. Bagi Niken, melihat ayahnya dalam kondisi itu adalah luka terdalam yang tak pernah sembuh. Sejak ayahnya sakit, beban keluarga jatuh pada pundak ibunya, seorang makeup artis ternama.
Namun hidup tak berhenti di situ. Ibunya kemudian menikah lagi dengan Abah Soleh, manajer yang kini mengatur setiap langkah karir Niken. Meski kadang keras, Abah Soleh adalah sosok yang berusaha menjaga Niken agar tetap fokus pada panggung dan dunia seni. Bagi Niken, pernikahan ibunya membawa perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur ada sosok yang bisa membantu keluarga, namun di sisi lain, ia masih merindukan kasih sayang ayah kandung yang kini hanya bisa terbaring tanpa suara. Setiap kali hendak berangkat tampil, Niken selalu mendekatkan bibirnya ke telinga ayahnya, berbisik lirih, "Doakan Niken, Pak. Suatu hari Niken akan membuatmu bangga lagi." Kesedihan itu menjadi bahan bakar bagi semangatnya. Di usia 18 tahun, Niken menanggung beban yang seharusnya terlalu berat untuk gadis seusianya. Namun ia tahu, hidup bukan hanya tentang dirinya. Suaranya bukan sekadar anugerah, tapi juga jalan untuk menghidupi keluarga. Dan mungkin, itulah yang membuat pesonanya begitu tulus di mata siapapun yang mendengarnya. Sementara itu, kabar kedekatannya dengan Mas Lindra mulai terdengar hingga ke telinga orang-orang dekat. Ibunya hanya tersenyum samar, seakan memahami sesuatu yang belum diucapkan putrinya. Abah Soleh bersikap dingin, mengingatkan bahwa gosip bisa menjadi bumerang dalam karir. Namun jauh di lubuk hati, Niken mulai bertanya-tanya, apakah pertemuan di Tuban hanyalah kebetulan, atau isyarat takdir yang lebih besar. Malam demi malam, Niken sering merenung di beranda rumah, menatap bintang-bintang. Suara gamelan dari tetangga kadang mengalun, membuat hatinya semakin hening. Di balik keheningan itu, ia merasakan beban masa lalu yang tak mudah dilepaskan. Namun ia percaya, setiap perjalanan pasti punya arti, dan mungkin kehadiran Mas Lindra hanyalah awal dari kisah yang lebih panjang, kisah yang bisa mengubah jalan hidupnya, juga keluarganya. Sejak malam festival kebudayaan di Tuban, Mas Lindra tak bisa menghapus bayangan Niken dari pikirannya. Di sela-sela rapat pemerintahan yang padat, senyum sederhana Niken selalu muncul seakan memanggil. Ia mulai mencari cara untuk bisa kembali bertemu, bukan sebagai seorang bupati, tapi sebagai seorang lelaki yang rindu akan ketulusan. Maka, undangan kecil pun ia kirimkan melalui Abah Soleh, manajer sekaligus ayah tiri Niken, agar Niken berkenan hadir dalam sebuah acara budaya di Tuban lagi. Awalnya, Niken ragu. Ia takut gosip semakin menjadi-jadi, mengingat usia Mas Lindra jauh lebih matang darinya. Namun, ketika ia menceritakan kegelisahannya pada ibunya, sang ibu hanya menggenggam tangannya erat dan berkata, "Nak, kadang hidup mempertemukan kita dengan orang yang tak pernah kita duga. Jangan takut pada apa kata orang, selama niatmu baik." Kata-kata itu seakan menjadi penguat bagi Niken. Pertemuan demi pertemuan pun terjadi. Tidak selalu di panggung megah, kadang hanya di ruang diskusi budaya atau acara kecil di pedesaan. Mas Lindra selalu hadir dengan sikap yang ramah dan penuh perhatian, bahkan kerap menanyakan kondisi ayah Niken. Perhatian itu membuat hati Niken luluh, sebab jarang ada pejabat yang peduli begitu tulus pada keluarganya. Namun, perhatian itu tak lepas dari sorotan. Foto-foto kebersamaan mereka mulai tersebar di media sosial. Ada yang kagum, menyebut hubungan mereka sebagai wujud cinta lintas batas. Tapi tak sedikit pula yang sinis, menuding Niken hanya mencari popularitas lewat kedekatannya dengan seorang bupati. Gosip semakin panas, dan setiap langkah Niken terasa semakin berat di mata masyarakat. Di balik gosip itu, Niken merasakan dilema yang sulit ia ungkapkan. Ia tahu, hatinya mulai terbuka untuk sosok Mas Lindra. Namun ia juga sadar, cintanya bisa menjadi beban baru bagi keluarganya. Bagaimana jika gosip ini melukai perasaan ayahnya yang masih berjuang melawan sakit? Bagaimana jika karirnya hancur hanya karena sebuah perasaan? Mas Lindra pun tak kalah gelisah. Sebagai bupati, ia terbiasa menghadapi kritik dan hujatan. Namun kali ini berbeda. Isu yang berkembang bukan soal politik, melainkan tentang hatinya. Ia tahu, dunia tak akan mudah menerima cintanya pada seorang gadis belia. Tapi ia juga sadar, perasaan ini terlalu jujur untuk bisa ia sembunyikan. Di tengah kegelisahan itu, satu hal menjadi jelas, kedekatan mereka telah menjadi sorotan seluruh Jawa Timur. Dan meski badai gosip terus berhembus, baik Niken maupun Mas Lindra tak mampu memungkiri satu hal, ada ikatan batin yang mulai tumbuh,
menguat setiap kali mereka bertemu, seakan takdir memang sengaja mempertemukan keduanya di waktu yang tepat. Tanggal 17 Agustus akhirnya tiba. Seluruh pelosok negeri bersiap merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Di Kediri, suasana tampak begitu semarak. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut jalan, gapura dihiasi janur kuning, dan anak-anak berlarian dengan wajah penuh tawa. Namun ada satu kabar yang membuat warga Kediri berdebar. Bupati Tuban, Mas Lindra, dikabarkan akan hadir di kediaman Niken Salindri untuk ikut meramaikan lomba rakyat. Sejak pagi, halaman rumah Niken dipenuhi warga sekitar. Mereka memasang panggung kecil, kursi-kursi sederhana, dan menyiapkan aneka lomba khas 17-an, makan kerupuk, balap karung, lomba bakyak, hingga panjat pinang. Kehadiran Niken sebagai tuan rumah menambah semangat tersendiri. Meski usianya masih muda, warga memandangnya sebagai kebanggaan daerah, seorang sinden belia yang mengharumkan nama Kediri. Ketika mobil dinas berhenti di depan rumah, semua mata tertuju pada sosok Mas Lindra yang turun dengan senyum ramah. Tak ada jarak, tak ada sekat kekuasaan, ia berjalan menyapa warga, berjabat tangan, bahkan menyambut anak-anak yang riuh memanggil namanya. Kehadirannya membuat suasana semakin meriah, dan yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia berdiri di samping Niken, menyatukan dua dunia yang berbeda, pejabat dan seniman muda. Bagi Niken, momen itu bagai mimpi. Ia terbiasa tampil di panggung seni, bukan di tengah riuh lomba rakyat bersama seorang bupati. Namun, tatkala Mas Lindra menoleh dan berkata lirih, hari ini bukan soal jabatan, tapi soal kebersamaan. Aku ingin merayakan kemerdekaan bersama rakyat, dan bersamamu, hati Niken bergetar. Kata-kata sederhana itu membuatnya merasa dihargai, bukan sebagai sinden, bukan sebagai artis, melainkan sebagai seorang manusia yang utuh. Sorakan warga semakin ramai saat keduanya ikut serta dalam lomba bakyak. Dengan penuh tawa, Niken dan Mas Lindra berusaha menjaga keseimbangan di atas bakyak panjang. Sesekali tubuh mereka hampir terjatuh, membuat penonton bersorak geli. Namun justru dari lomba sederhana itulah, tampak jelas bagaimana keduanya saling mendukung, saling menguatkan langkah. Dan di mata warga, kebersamaan itu lebih indah dari sekadar kemenangan. Di sela perlombaan, warga banyak yang berbisik, sebagian kagum, sebagian iri. Bayangkan, seorang bupati mau ikut lomba seperti kita, ujar seorang bapak sambil tertawa. Dan lihat, Niken begitu cocok berdampingan dengannya, timpal seorang ibu dengan wajah berbinar. Tanpa sadar, warga Kediri ikut larut dalam kisah yang sedang terbentuk di hadapan mereka, kisah yang mungkin akan dikenang bertahun-tahun kemudian. Hari itu menjadi bukti bahwa kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan upacara formal atau pidato panjang. Kemerdekaan bisa hadir dalam tawa, kebersamaan, dan rasa persatuan. Dan di tengah semua itu, kisah Niken Salindri dan Mas Lindra menemukan panggung baru, bukan panggung politik, bukan panggung seni, melainkan panggung hati, yang perlahan mengikat keduanya dalam takdir yang semakin sulit dilakan. Sorak-sorai semakin menggema ketika lomba demi lomba dimulai. Anak-anak berlarian dengan wajah belepotan tepung dalam lomba makan kerupuk, suara gamelan dari pengeras suara menambah semarak suasana. Namun semua mata tertuju pada satu hal, keberanian Mas Lindra ikut lomba bersama warga biasa. Tak ada jarak, tak ada batas. Bahkan dengan setelan sederhana, ia tampak begitu menyatu dengan rakyat. Ketika tiba giliran lomba balap karung, warga tak percaya melihat seorang bupati rela masuk ke dalam karung dan melompat-lompat di tanah berdebu. Gelak tawa pecah saat Mas Lindra hampir terjatuh, namun cepat-cepat menahan diri. Niken yang berdiri di pinggir lapangan menahan senyum sambil bertepuk tangan, matanya berbinar menatap sosok yang biasanya hanya ia lihat sebagai pejabat berwibawa kini berubah menjadi pria sederhana penuh canda. Suasana semakin meriah saat lomba bakyak dimulai. Warga bersorak ketika panitia mengumumkan pasangan unik, Niken Salindri dan Mas Lindra akan berduet di atas bakyak panjang. Warga langsung berteriak riuh, sebagian bersiul, sebagian meneriakkan nama mereka. Wajah Niken memerah, namun tak kuasa menolak. Dengan hati berdebar, ia berdiri di samping Mas Lindra, kaki mereka terikat di atas bakyak yang sama. Langkah pertama terasa kaku. Niken hampir terjatuh ke depan, namun dengan sigap Mas Lindra meraih lengannya, menahan agar ia tidak jatuh.
Sorak warga langsung menggema, seakan momen itu adalah adegan dalam drama romantis yang nyata. Pelan-pelan, ikuti langkahku, ucap Mas Lindra lirih, membuat Niken semakin gugup. Namun perlahan, mereka mulai seirama, melangkah bersama diiringi sorakan rakyat Kediri. Tak peduli siapa yang menang, kebersamaan itulah yang membuat lomba terasa istimewa. Warga menyaksikan dengan mata berbinar, seakan melihat sepasang insan yang memang ditakdirkan untuk berjalan berdampingan. Setiap kali Niken tersenyum malu, Mas Lindra menunduk penuh pengertian. Seolah tanpa kata, keduanya sudah saling berbicara lewat tatapan mata. Lomba-lomba lain pun berjalan penuh tawa. Dari tarik tambang hingga panjat pinang, semua warga larut dalam kebahagiaan bersama. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, perhatian warga lebih banyak tertuju pada chemistry antara Niken dan Mas Lindra. Banyak yang berbisik, lihatlah, betapa mereka cocok. Seperti Ratu Sinden dan Raja Jawa yang turun ke rakyatnya. Hari itu, halaman rumah Niken bukan hanya menjadi arena lomba rakyat, tetapi juga menjadi saksi tumbuhnya benih perasaan yang semakin jelas terlihat. Tawa, tepuk tangan, dan sorakan warga justru menjadi latar kisah yang perlahan berubah menjadi legenda kecil di hati masyarakat. Dan bagi Niken, ia mulai menyadari, kemerdekaan kali ini tak hanya berarti bebas dari penjajahan, tapi juga mungkin memberi kebebasan baru bagi hatinya yang mulai berani untuk jatuh cinta. Hari itu Kediri benar-benar bergemuruh oleh tawa dan sorakan. Anak-anak kecil masih berlarian sambil membawa bendera merah putih, sementara para ibu sibuk membagi minuman dingin untuk warga yang ikut lomba. Namun ada satu pemandangan yang membuat hati banyak orang hangat. Mas Lindra duduk di kursi bambu sederhana di samping Niken, tanpa jarak, seakan ia bukan seorang bupati, melainkan bagian dari keluarga besar desa itu. Sorak-sorai warga yang tak henti-hentinya memanggil nama mereka membuat suasana semakin meriah. Hidup Bupati Rakyat, hidup Niken, teriak seorang pemuda sambil mengepalkan tangan ke udara. Warga lain pun menyahut dengan tepuk tangan panjang. Bagi mereka, hari kemerdekaan kali ini terasa berbeda, lebih dekat, lebih nyata, karena seorang pemimpin mau membaur dan ikut merasakan tawa rakyat kecil. Di tengah keramaian, Niken melirik ayahnya yang duduk di kursi roda di beranda rumah. Wajah Ki Gondosupono tampak lebih cerah dari biasanya, matanya berkilat menyaksikan putrinya dikelilingi kebahagiaan. Meski tubuhnya masih kaku, senyum kecil akhirnya terukir di wajah yang selama ini penuh murung. Niken berlari kecil menghampiri, lalu berbisik lirih, "Pak, Niken senang panjenengan tersenyum lagi." Dan untuk pertama kalinya sejak stroke, ayahnya meneteskan air mata bahagia. Pemandangan itu tak luput dari perhatian Mas Lindra. Hatinya terenyuh melihat gadis belia itu begitu setia mendampingi ayahnya yang sakit, tanpa pernah mengeluh. Ia semakin yakin bahwa di balik sorotan lampu panggung, Niken bukan sekadar penyanyi sinden muda, melainkan seorang anak berbakti yang berhati tulus. Perasaan kagum yang semula hanya sebatas pandangan mata, kini berubah menjadi rasa hormat yang semakin dalam. Sementara itu, warga terus larut dalam sorak-sorai. Mereka merasa seolah-olah ikut menyaksikan awal dari sebuah kisah besar. Seorang ibu tua berkomentar lirih, "Andai banyak pemimpin yang mau seperti beliau, rakyat pasti lebih bahagia." Kalimat itu menyebar di antara warga, membuat suasana semakin penuh doa dan harapan, seakan kehadiran Mas Lindra membawa energi baru bagi masyarakat. Bagi Niken, hari itu adalah hari yang tak akan pernah ia lupakan. Ia tak hanya melihat tawa rakyatnya, tapi juga senyum ayahnya yang mulai pulih, dan perhatian seorang pemimpin yang begitu tulus. Dalam hati kecilnya, ia berdoa agar kebahagiaan ini tak hanya menjadi momen singkat, melainkan awal dari perubahan besar, baik bagi keluarganya, maupun bagi dirinya sendiri. Dan bagi Mas Lindra, hari kemerdekaan kali ini membuka matanya. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah ketika duduk di kursi kekuasaan, melainkan saat bisa tertawa bersama rakyat, merasakan hangatnya persaudaraan, dan mungkin, merasakan cinta yang tumbuh tanpa ia rencanakan. Di balik sorak-sorai warga, ia menemukan satu harapan baru, bahwa perjalanan hidupnya kini telah menemukan arah yang berbeda. Senja mulai turun di Kediri. Usai rangkaian lomba, halaman rumah Niken perlahan sepi. Warga pulang dengan hati riang, membawa cerita yang akan dikenang sepanjang hidup mereka. Namun di teras rumah sederhana itu,
masih ada dua sosok yang duduk bersebelahan, Niken dan Mas Lindra. Lampu minyak menyala redup, suara jangkrik terdengar, menciptakan suasana hening yang penuh makna. Niken menunduk, memainkan jemari di pangkuannya. Pikirannya bercampur aduk. Ia masih bisa mendengar sorakan warga yang menggoda kedekatannya dengan sang bupati. Sebagian dirinya ingin menganggap semua itu hanya gurauan, tapi di sisi lain, ia tak bisa memungkiri bahwa hatinya bergetar setiap kali Mas Lindra berada di dekatnya. Mas Lindra menatap jauh ke halaman yang kini kosong. Dengan suara rendah, ia berkata, "Niken, aku kagum padamu. Bukan hanya karena suaramu, bukan karena popularitasmu, tapi karena ketulusanmu menjaga keluargamu, terutama ayahmu. Tidak banyak anak muda sepertimu." Kata-kata itu membuat dada Niken sesak, karena ia tahu, ucapan itu bukan basa-basi seorang pejabat, melainkan ungkapan hati yang jujur. Hening sejenak, angin malam berhembus pelan, membuat selendang Niken tergerai. Ia menoleh perlahan, lalu menatap Mas Lindra. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang anak, Mas. Tapi, terima kasih karena panjenengan mau hadir, mau membaur dengan rakyat, dan membuat bapak saya tersenyum lagi." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, menahan haru. Mas Lindra tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya ia ingin mengucapkan lebih banyak, tentang rasa yang mulai tumbuh, tentang perasaan yang tak bisa ia bendung sejak malam pertama melihat Niken di panggung Tuban. Namun ia sadar, kata-kata itu bisa menjadi beban besar bagi seorang gadis muda. Maka ia hanya berkata, "Kalau ada yang bisa kulakukan untukmu dan keluargamu, jangan pernah sungkan." Niken menunduk lagi, tapi kali ini senyumnya samar muncul. Ia merasa aman, seolah ada seseorang yang bisa ia andalkan di tengah beban hidupnya. Namun di balik rasa syukur itu, ada juga ketakutan, bagaimana jika gosip semakin membesar? Bagaimana jika perasaan ini justru melukai karir dan keluarganya? Semua pertanyaan itu mengendap di hatinya, tak mampu ia ucapkan. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan yang sama-sama tertahan. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan cinta, hanya isyarat yang bersemayam di antara tatapan dan kata-kata singkat. Namun dalam diam, keduanya tahu, ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tidak bisa dibendung. Dan entah mereka siap atau tidak, takdir seakan sudah menuliskan kisah mereka untuk menjadi buah bibir seluruh Jawa Timur. Keesokan harinya, berita tentang kemeriahan lomba tanggal 17 Agustus di kediaman Niken Salindri tersebar luas di media sosial. Foto-foto Mas Lindra yang ikut balap karung, tertawa bersama warga, hingga momen mesra saat menahan Niken di lomba bakyak, viral di jagat maya. Judul-judul sensasional bermunculan, Bupati Tuban dan Sinden Muda Kediri, benih cinta di hari kemerdekaan. Jawa Timur pun benar-benar gempar. Di warung kopi hingga grup WhatsApp, gosip itu menjadi bahan perbincangan. Ada yang mendukung, menganggap keduanya pasangan serasi, bagaikan Ratu Sinden dan Raja Rakyat. Namun tak sedikit yang mencibir, menyebut perbedaan usia sebagai jurang besar yang tak mungkin dipersatukan. Bagi Niken, membaca komentar netizen adalah ujian berat, antara rasa bangga dan rasa takut bercampur jadi satu. Abah Soleh, manajernya sekaligus ayah tirinya, memberi peringatan keras. "Niken, kamu harus hati-hati. Popularitas bisa runtuh sekejap hanya karena gosip cinta. Fokuslah pada kariermu." Tapi ibunya justru menatap lembut dan berkata, "Nak, tidak ada yang salah dengan sebuah perasaan. Yang penting tetap jaga niat baikmu." Dua nasihat berbeda itu membuat Niken semakin bimbang. Sementara itu, Mas Lindra pun ikut terkena sorotan. Wartawan mengejarnya di setiap acara resmi, menanyakan kebenaran isu kedekatannya dengan sinden muda dari Kediri. Namun ia hanya tersenyum dan menjawab diplomatis, "Hari kemerdekaan adalah milik rakyat. Saya hanya ingin ikut berbahagia bersama mereka." Jawaban itu tidak mempertegas, tapi juga tidak menepis. Justru menambah rasa penasaran publik. Di sisi lain, Ki Gondo Supono, ayah Niken, mulai menunjukkan perubahan besar. Senyum yang kemarin sempat terbit kini lebih sering muncul. Meski tubuhnya masih lemah, matanya berbinar setiap kali mendengar nama putrinya disebut dalam berita. Bagi Niken, melihat ayahnya bersemangat lagi adalah hadiah terindah, meski bayangan masa depan dengan Mas Lindra masih penuh tanda tanya.
Malam-malam berikutnya, Niken sering merenung di beranda rumah, menatap bintang yang bertaburan di langit Kediri. Hatinya diliputi keraguan, apakah benar takdir ingin menyatukannya dengan seorang bupati? Ataukah semua ini hanya kebetulan yang diperbesar oleh sorakan warga dan gosip masyarakat? Ia tahu, cintanya mulai tumbuh, tapi ia juga tahu, cintanya tidak akan mudah diterima semua orang. Dan begitulah, kisah mereka masih menggantung. Jawa Timur gempar, masyarakat terus berdebat, media terus mencari jawaban. Namun hanya Niken dan Mas Lindra yang tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Apakah ini akan berakhir sebagai kisah cinta sejati yang menembus batas usia dan status? Ataukah hanya akan menjadi kenangan indah di bulan Agustus, yang akan perlahan terkubur oleh waktu? Takdir masih menyembunyikan jawabannya, dan begitulah akhir dari kisah fiktif tentang Niken Salindri dan Mas Lindra, Bupati Tuban, yang menggemparkan Jawa Timur. Sebuah pertemuan singkat yang berkembang menjadi kedekatan, hingga memuncak pada kemeriahan Hatri ke-80 di Kediri. Namun pertanyaan besar masih menggantung, apakah ini benar cinta sejati, atau hanya sekadar persahabatan yang indah di bulan Agustus? Biarlah waktu yang menjawabnya. Sahabat Mizan Story, setiap kisah selalu menyimpan pesan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebersamaan, cinta pada keluarga, dan kepedulian pada sesama jauh lebih bermakna daripada sekadar status atau jabatan. Karena sejatinya, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga kebebasan hati untuk memilih kebahagiaan. Cerita ini adalah karya fiktif yang didramatisasi untuk hiburan. Jika ada nama, tokoh, atau kejadian yang mirip dengan dunia nyata, itu hanya kebetulan semata dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dengan menuliskan sholawat, serta dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah dari setiap kisah yang kita hadirkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.